Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia tahun ini mencapai ke-71 tahun. Banyak hal yang telah dilakukan untuk memaknainya, termasuk penguatan kemitraan di bidang politik, ekonomi, pertahanan, hingga sosial dan budaya. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus dijawab oleh kedua bangsa. Dinamika hubungan Republik Indonesia-Rusia. Sedikit dari kita yang mengetahui awal hubungan antara Indonesia dan Rusia. Beberapa orang mengetahui hubungan tersebut mulai terjalin di masa Orde Lama, saat Presiden Soekarno merintis hubungan ketika bertemu Perdana Menteri Uni Soviet, yaitu Nikita Khrushchev, pada tahun 1956. Namun jika kita menarik ke belakang beberapa tahun sebelum perjumpaan tersebut, sejarah mencatat bahwa dulu sudah ada orang Rusia yang mengenai Indonesia sebagai Dutch East Indies, yaitu Alexander Pushkin, sastrawan Rusia yang terkenal dengan puisi-puisinya. Selain itu, pada abad ke-19, sekitar tahun 1873, Nikolai Mikhluko Maklay pernah menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah Batavia dan Ternate. Dia membuat buku yang berisi observasi antropologi dan menjadi referensi untuk South Asian Studies di benua Eropa. Beberapa tahun setelah kedatangannya, Nikolai Alexandrovich Romanov yang lebih dikenal sebagai Tsar Nikolai II juga mengunjungi Batavia pada 23 Februari hingga 1 Maret 1890. 4 tahun berikutnya, pada tahun 1894, Tsar Nikolai II menunjuk Bakunin sebagai First Consul di Batavia sebagai awal hubungan antara Indonesia dan Rusia saat itu. Hubungan yang lebih erat lagi dijalin pada saat Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno berjumpa dengan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Hubungan ini dibangun dan dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga dikenal sebagai era emas hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia. Beberapa bukti kedekatan antara Indonesia dan Rusia pada masa itu tercermin dari berbagai tanda kedekatan persahabatan antara keduanya, seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, Gelora Bung Karno yang serupa dengan Stadion Luzhniki di Moskow, Patung Pemuda di Senayan, Tugu Monas, dan Tugu Tani. Selain itu, berbagai bantuan dari Rusia terkait alutsista saat pembebasan Irian Barat mulai akhir tahun 1950 hingga tahun 1966. Hal itu dapat terwujud karena kedekatan kedua pemimpin ini. Pada masa Orde Baru, hubungan Indonesia dan Rusia sempat meredup sebagai akibat dari sentimen anti-komunis yang kuat selama 1967 hingga tahun 1990-an. Namun pada tahun 1989, Presiden Soeharto mengunjungi Kremlin di Moskow sebagai salah satu sarana untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Kala itu, hubungan diplomatik keduanya tetap terjalin, meskipun dalam hal kerjasama boleh dikatakan tidak. Hubungan semakin erat. Pasca Orde Baru, kedua negara sedikit demi sedikit mulai memperbaiki hubungan yang sempat meredup. Diawali dengan pertemuan Presiden Megawati dengan Vladimir Putin di Moskow pada 21 April 2003, hubungan bilateral kedua negara semakin kuat dengan semangat persahabatan, kesetaraan, saling menghormati dan saling pengertian. Pada saat itu juga, deklarasi persahabatan dan kerangka kerjasama kemitraan untuk hubungan antara Indonesia dan Rusia ditandatangani oleh kedua pemimpin. Kemudian pada tahun 2013, tepatnya pada pertemuan G20 Summit di kota Saint Petersburg, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjumpa dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan bahwa Rusia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan Asia termasuk Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia terlihat semakin kuat ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Sochi pada 18 sampai 20 Mei 2016 di acara 20 tahun Anniversary of Asia-Rusia Summit. Beberapa kesepakatan berhasil dicapai, antara lain 5 MOU tentang pertahanan, kearsipan atau Kementerian Luar Negeri, kebudayaan, dan ilegal, serta komitmen investasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat, dan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral. Di bidang ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara juga terus membaik meski harus ditingkatkan. Menurut neraca perdagangan yang diolah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dari Russian Federal Customs Service, rata-rata dari tahun 2011 hingga tahun 2019, kurang lebih sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Tantangan yang dihadapi dapat dicermati bahwa hubungan Indonesia dan Rusia semakin erat, walaupun membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk merawatnya. Di dalam sebuah hubungan,
tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja. Tantangan demi tantangan yang memperlambat laju sebuah hubungan harus diselesaikan bersama. Pemerintah dan masyarakat dari masing-masing negara bahu-membahu untuk menyelesaikan tantangan tersebut, seperti melakukan reintroduksi Rusia kepada masyarakat Indonesia dan sebaliknya. Di Indonesia sendiri masih ada masyarakat yang menganggap bahwa stigma Rusia adalah komunis. Reputasi Rusia di mata publik Indonesia masih abu-abu. Belum sepenuhnya paham bahwa Rusia bukan lagi negara komunis. Sebuah imbas sentimen anti-komunis yang kuat dari masa Orde Baru. Sesungguhnya, Rusia saat ini telah jauh berubah daripada masa zaman Uni Soviet. Dengan potensi perekonomian terbesar ke-6 dunia, dari segi purchasing power parity atau P3 yang mencapai 4,21 triliun dolar Amerika Serikat dan GDP nominal sebesar 1,69 triliun dolar Amerika Serikat. Menuju kemitraan strategis. Pada tahun 2020, Indonesia dan Rusia merayakan hubungan diplomatik yang sudah terjalin selama 71 tahun. Pertemuan pemimpin kedua negara yakni Presiden Putin dan Presiden Joko Widodo akan menjadi sangat bermakna dalam menuju kemitraan strategis kedua negara. Lika-liku eratnya hubungan Indonesia-Rusia memang tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, akan tetapi juga terdapat pada sektor-sektor lain yang memiliki tantangan serta masalah berbeda untuk diselesaikan supaya memperlancar laju hubungan diplomatik kedua negara. Pasang surut hubungan yang terjadi seharusnya dianggap menjadi petanda buruk, namun bisa dilihat dan dimaknai sebagai petanda yang baik. Terlebih pada usia yang terbilang cukup matang, 70 tahun, dari segala tantangan dan masalah yang dihadapi diharapkan bisa memperkuat hubungan itu. Masing-masing memberikan dukungan dan mencoba untuk saling membantu, saling membuka potensi kerjasama pada sektor-sektor tertentu.